Kesabaran revolusioner. Ini yang ingin saya bahas tentang konten motivator filsafat saat ini. Salah satu yang membuat kemajuan dunia adalah adanya revolusi Prancis dan revolusi kemuliaan di Inggris. Sebagai buah dari Renaissance abad ke-15 sampai 17 dan abad pencerahan abad 18, 19, filsafat itu berpengaruh dalam banyak hal kehidupan. Humanisme Yunani kuno yang dibangkitkan pada zaman Renaissance dan orang berani berpikir sendiri pada abad pencerahan melahirkan gerakan-gerakan kemajuan di segala bidang. Nah, yang terkait dengan dua abad ini adalah revolusi Prancis, di mana kekuasaan oleh monarki dijatuhkan dan rajanya diguliti, dipenggal, kepalanya diguliti. Dan pada saat itu terjadilah pengalihan kekuasaan dari raja ke rakyat. Demikian juga dengan revolusi kemuliaan di Inggris yang melahirkan deklarasi yang menjiwai hak-hak asasi, human right seluruh dunia, di mana kekuasaan raja menjadi dibatasi dengan undang-undang. Inilah yang akhirnya secara sejarah atau historis membuat Inggris merupakan negara monarki konstitusional. Kepala negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Kepala pemerintahan, perdana menteri. Nah, saudara, apakah peristiwa-peristiwa revolusi ini terjadi begitu saja tanpa proses panjang? Tidak. Kita tahu sejarah filsafat yang sudah sering dibahas di konten ini membutuhkan waktu 1000 tahun atau 10 abad untuk kebangkitan kembali filsafat Yunani kuno pada zaman Renaissance. Dan membutuhkan 2-3 abad dari zaman Renaissance menjadi zaman pencerahan. Nah, selama abad yang panjang ini jelas banyak kesulitan yang dialami oleh para aktivisnya. Para pemikir pada zaman abad pertengahan dipersekusi oleh pihak penguasa, dalam hal ini gereja yang menyatu dengan kekuasaan. Ada kekuasaan raja-raja dan gereja. Kita tahu banyak orang yang berpikir kritis, dianggap menentang kekuasaan gereja, dianggap bidat, mereka harus dihukum.
Bahkan jauh sebelumnya, untuk kelahiran filsafat Yunani kuno sendiri, seorang Sokrates harus minum racun oleh karena ajarannya yang membius begitu banyak muncul pemikir-pemikir muda pada zamannya. Nah, begitu lama zaman ini terjadi. Namun toh akhirnya ketika tiba waktunya, revolusi itu meletus. Jadi apa yang terjadi selama masa yang begitu panjang ini? Inilah yang disebut sebagai kesabaran revolusioner. Sehingga di dalam ajaran-ajaran organisasi apapun yang bersifat revolusioner selalu diajarkan tentang hal ini. Kesabaran revolusioner dengan membekali para kadernya dengan konsep dan prinsip yang kokoh dan teguh dalam kebenaran yang diyakininya. Apapun, organisasi apapun. Dan selama waktu itu terus mengamati sekeliling, sekitar yang terkait dengan bidang garapnya. Lantas selalu menunggu momentum yang tepat untuk melakukan sebuah aksi. Contoh kesabaran revolusioner di dalam kerohanian adalah ketika Daniel juga harus mengalami, dia bergumul dalam puasa dan doa. Puasa pantang makan makanan raja. Dia hanya makan seperti vegetarian gitu. Tidak mau makan raja yang begitu mewah dan minum yang memabukkan. Pada saat itu dia berdoa. Sampai akhirnya sudah dia berdoa, seorang malaikat menahan diri untuk bersama dia. Kasusnya seperti Yakub ketika dia harus bergumul dengan malaikat sampai fajar menyingsing di Peniel. Hingga sesudah malaikat itu mengabulkan permohonannya, baru melepaskan diri. Melepaskan malaikat itu. Sampai saat itulah Yakub baru rela melepaskan malaikat itu. Demikian juga dengan Daniel. Dia akhirnya diberkati oleh karena puasa dan doanya. Di dalam perjanjian baru dikatakan tentang pentingnya berpuasa dan doa untuk kasus-kasus tertentu tidak dapat diatasi. Kasus seperti itu hanya dapat diatasi dengan puasa dan doa. Demikian juga pada saat pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun selama 40 hari. Tidak makan. Dicobai iblis 3 pencobaan. Secara revolusioner Tuhan Yesus dapat membantai ayat-ayat pencobaan iblis itu. Dengan ayat-ayat, dengan pengertian dan konteks yang tepat. Kesabaran revolusioner membutuhkan semua hal itu.